Assalamualaikum Mama Bunda. Hari ini kita akan masak dendeng age. Dari sumber yang diperoleh, dendeng age ini adalah masakan favorit para raja Yogyakarta. Rasa yang gurih dan sedikit manis dengan tekstur yang tidak alot, ini sangat menggugah selera makan Anda. Siapa tahu di antara kalian akan jadi seorang raja. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa berikan dukungannya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan dibagikan ke media sosial Anda supaya video ini bisa bermanfaat. Sebelum mulai masak, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Makasih. Siapkan daging sapi 500 gram dan gunakan ini khas dalam supaya tidak banyak terkandung lemaknya. Dengan menggunakan daging khas dalam ini supaya nanti teksturnya juga tidak terlalu alot karena tidak banyak mengandung lemak. Kemudian dagingnya ini akan saya cincang atau cacah, bukan di blender ya. Kalau di blender nanti takutnya menjadi halus. Dan dendeng age ini kita cacah supaya nanti masih ada berindil-berindil dagingnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak terlalu kasar atau tidak terlalu halus. Untuk dagingnya kita sisihkan dulu dan kita nanti akan siapkan bumbu-bumbunya. Kita siapkan 5 buah kemiri dan 2 sendok makan ketumbar yang kita sangrai dulu, dan ini rasanya akan makin harum kalau disangrai. Kemudian kemiri dan ketumbar itu kita haluskan, kita ulek ya. Ditambahkan dengan 4 buah bawang putih, dan kemudian tambahkan 7 siung bawang merah. Kita haluskan dulu, diulek sampai benar-benar halus, dan kemudian kita masukkan ke panci karena kita akan masak. Siapkan juga santan kental dari 1 butir buah kelapa tua, ini 400 ml. Selanjutnya kita siapkan bumbu, 1 sendok makan kaldu jamur, ini juga ada, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh garam. Untuk rasa manisnya tambahkan 130 gram gula merah dan 3 lembar daun jeruk, 2-3 iris lengkuas, 1 batang serai yang kita potek-potek, kemudian 3 lembar daun salam. Kita siapkan tahap selanjutnya, bumbu halus kita akan tumis dengan sedikit minyak. Ini saya menggunakan minyak zaitun. Kita tumis sampai agak kering dan baunya makin harum. Selanjutnya kita masukkan santan kental dan semua bumbu-bumbu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kita masukkan semuanya. Bumbu ini kita rebus sambil diaduk-aduk terus supaya santannya nanti tidak pecah. Apinya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, ini sedang saja, dan kita aduk sampai santannya itu mengental. Jika bumbunya sudah mengental, kita dinginkan di tempat lain. Untuk tahap selanjutnya kita siapkan daging cincang beserta capitannya. Seharusnya kita siapkan bambu yang untuk penjapit, tapi karena di Jakarta sulit untuk mendapatkan bambu, saya menggunakan tusuk sate. Jadi 3 buah tusuk sate, pangkalnya saya jadikan 1, saya kasih solatip, kemudian ujung-ujungnya kita kembangkan jadi bentuknya nanti seperti kipas. Kemudian ambil setengah genggam daging cincang, setengah genggam ya, jangan 1 genggam. Kalau 1 genggam nanti terlalu besar. Daging cincang itu kita japitkan ke tusuk sate tadi. Jadi ini nanti bentuknya seperti kita membuat sate lilit, tapi bentuknya pipih. Bentuknya pipih atau gepeng. Kita tekan-tekan di antara tusuk satenya supaya benar-benar mengikat.
bentuknya pipih tapi tidak semua menutupi ujung tusuk satenya, ada sedikit disisakan. Kemudian ujung-ujung dari sisa tusuk sate tadi kita tutup dengan batang daun pepaya. Ini tujuannya supaya untuk menahan daging supaya tidak keluar. Jika dagingnya sudah semua kita japit, kita siapkan untuk tahap selanjutnya, yaitu kita panggang. Untuk tahap pemanggangan, kalian boleh menggunakan arang ataupun bara, atau menggunakan grill pan, sama saja fungsinya. Namun nanti kalau untuk bara biasanya ada aroma-aroma arang ya. Daging ini kita panggang, boleh dibalik supaya warnanya juga berubah dan bisa matang di kedua sisinya. Jika dagingnya sudah mulai berubah warna, kita oles dengan bumbu tadi ya, bumbu yang sudah direbus. Kita oles-oles. Untuk mengoles bumbu santan ini nanti kita bolak-balik dan bisa diulang berkali-kali supaya bumbunya meresap ke dalam. Dan kedua sisinya juga dioles ya, jadi dibalik. Harumnya enak pokoknya, ini mantap. Memang selera raja itu beda ya. Dan kita panggang lagi sampai nanti bumbunya itu mengering. Dan ini sudah mulai mengering ya, baunya juga sudah beda, sudah gurih banget. Menu ini memang masakan favorit raja, tapi untuk zaman sekarang sudah biasa ya. Mungkin nanti bisa kita gunakan atau kita sajikan untuk hari-hari besar seperti lebaran ataupun arisan keluarga, atau malah nanti bisa kita sajikan di dalam daftar menu restoran Anda mungkin ya. Demikian cara membuat menu dendeng age, masakan favorit para raja Yogyakarta yang sangat gurih. Selamat mencoba di rumah dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan di-share ke media sosial Anda supaya video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.